Untuk mengenal lebih dekat terkait trauma healing bagi para korban bencana dari lokasi, sudah bersama kami Letkol Laut Mawi Utomo dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Selamat pagi, Pak Mawi. Baik, Pak Mawi, bisa diceritakan kepada pemirsa iNews seperti apa proses trauma healing di sana, Pak? Dan siapa target utamanya? Apakah anak-anak ataupun orang dewasa juga ikut trauma healing? Baik, Pak Mawi bisa diceritakan lagi Pak kepada kami seperti apa proses Eh, trauma healing di sana Pak? Baik, ya. Dalam kondisi saya sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama saya Letkol Laut Teknik Mawi Utomo dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Eh, Sementara ini kami sedang berada di Desa Penanggungan, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Di sini kami melaksanakan trauma healing. Kalau dulu namanya trauma healing, terus berubah menjadi mental healing, selanjutnya menjadi psikoedukasi dan psikososial. Sementara ini kami melaksanakan dengan 3 terapi, yaitu terapi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun bentuk-bentuknya, adalah dengan art terapi, dengan menyanyi, menggambar, bermain dan sebagainya. Kebetulan sekarang untuk anak-anaknya sedang melakukan pelajaran kelas. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi mereka adalah tetap bermain dan belajar. Hai. Nah, inilah suasana anak-anak yang sedang belajar. Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Halo anak-anak. Hai. Ya. Suasana seperti itulah kondisinya. Baik. Baik, senang sekali melihat anak-anak di sana masih senang dan juga masih mendapat pendampingan dari TNI Angkatan Laut. Tapi selain anak-anak Pak, Ya, di situ kami juga melihat ada orang tua khususnya ibu-ibu. Apakah ini juga mendapatkan pendampingan iya betul. trauma healing atau psikososial dari pihak TNI Angkatan Laut Pak? Lakukan yang namanya trauma healing, tetapi untuk yang orang dewasa kita melakukan agak sedikit khusus spesifik, yaitu dengan terapi individual. Bentuknya seperti apa? Bisa dilakukan dengan hipnoterapi, dengan CBT, dengan relaksasi, dengan KBT atau SEP. Kebetulan kemarin malam kami melakukan SEP kepada salah satu pasien orang dewasa yang merasa trauma, tertekan, bahkan susah untuk makan. Setelah kami terapi dengan SEP, mereka bisa pulih kembali. Nah ini kan kejadiannya cukup cepat Pak, waktu aktivitas warga di siang dan sore hari. Ini bagaimana pendampingannya ini dibutuhkan? Apakah butuh waktu jangka panjang, mungkin sekitar seminggu atau 1 bulan? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan agar warga pulih kembali Pak Mawi? Untuk waktu kami tidak bisa membatasi, jadi kami tidak bisa memberikan waktunya apakah 1 minggu, 2 minggu, atau sesuai 1 bulan, sesuai tanggap bencana, kan tidak. Tetapi patokan kami selama warga yang terdampak daripada letusan Gunung Semeru ini sudah kembali dan beraktivitas seperti sedia kala, itu tandanya sudah selesai. Jadi waktunya kami tidak bisa istilahnya tidak bisa kapan, tetapi patokannya adalah warga sudah kembali normal, kembali seperti sedia kala. Baik, Pak Mawi, jika tadi ada 1 orang tua yang mungkin traumanya sampai tidak mau makan, kalau untuk anak-anak, apakah ada yang terkendala cukup berat, Pak, seperti trauma-trauma tadi, atau hanya mungkin butuh beraktivitas lain saja untuk mengalihkan perhatian mereka? Untuk anak-anak ini kebetulan sampai sekarang belum diketemukan yang sampai susah untuk makan.
karena untuk anak-anak ini kan komunikasinya lebih mudah, lebih enak. Jadi dengan bersama bermain dengan teman-temannya, mereka lebih cepat melupakan kejadian-kejadian masa lalunya. Jadi kalau saya belum menjumpai anak-anak yang sampai trauma, yang sampai berat, atau schizofren atau segala macam, sampai stres, belum pernah melihat. Hanya orang tua aja, kemarin malam. Baik, kalau untuk orang tua yang kemarin cukup trauma berat, misalnya saat ini atau hari ini sudah sembuh, sudah mau makan gitu, adakah kemungkinan untuk muncul lagi trauma nanti Pak ketika mungkin sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Untuk kembali kemungkinan memang ada, tetapi selain daripada kami memberikan terapi SEP, juga kami berikan terapi CBT. Jadi kami tiap hari mengontrol terus-menerus perkembangannya sampai di mana. Nah, kebetulan kemarin sudah normal seperti biasa. Selain dengan CBT juga kami berikan terapi hipnotis, biar melupakan kejadian masa lalu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau untuk anak-anak ini Pak, tadi kan kegiatannya belajar, apakah kegiatan lain apa yang kira-kira mungkin bisa menghibur anak-anak di sana sehingga tadi komunikasinya bisa lancar dan juga bisa melupakan kejadian-kejadian yang cukup parah kemarin? Untuk anak-anak, jadi kebetulan hari ini kan jam belajar ya. Jam belajar berarti mereka tetap belajar kelas. Tetapi di waktu-waktu senggang, mereka ada bermain. Ada menggunakan permainan bola, atau menggambar, melukis, dan sebagainya. Terus untuk sore hari, ada juga kegiatan agama. Jadi tetap kita melakukan hal-hal yang bersifat positif. Demikian. Baik, untuk satu anak-anak itu biasanya atau satu psikolog ataupun petugas psikologi di sana mendampingi berapa anak-anak, Pak? Iya. Mohon maaf, saya kurang jelas. Baik, Pak Mawi, untuk satu psikolog atau satu petugas psikologi di sana mendampingi berapa anak-anak, Pak? Baik, pemirsa, sepertinya hubungan kami dengan Letkol Maut Mawi Utomo terputus. Namun kita lihat tadi sudah beberapa ada kegiatan yang dilakukan. Sudah ada pendampingan kepada anak-anak, tidak hanya belajar namun juga bermain dilakukan. Tentunya ini agar membuat anak-anak tetap beraktivitas dan juga bisa melupakan masa lalu, dan juga untuk orang tua juga diberikan pendampingan oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Tujuannya juga untuk menghilangkan trauma. Meskipun tadi ada satu orang yang dewasa yang mengalami trauma cukup berat, ini akhirnya hari ini bisa kembali sudah beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih Letkol Laut Mawi Utomo, Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut telah bergabung bersama kami di Breaking News.